Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersya Apriliani. Pada video ini kita akan belajar transformasi geometri. Sebelum membahas transformasi geometri, mau nanya dulu nih sama teman-teman, pernah gak sih nonton film Transformat? Nah, di film itu kita melihat banyak perubahan bentuk, pada mobil jadi robot ataupun robot jadi mobil. Nah, itu disebut transformasi. Kita akan belajar transformasi ya, tapi bukan transformasi yang di film. Oke, langsung saja kita bahas transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lainnya. Hal tersebut dinotasikan dengan posisi awal X, Y, menuju ke posisi lain X aksen dan Y aksen. Dalam matematika, geometri merupakan ilmu yang menerangkan mengenai sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Sedangkan transformasi dapat diartikan sebagai perubahan rupa. Nah, sekarang ke bagian asal-usul atau sejarah transformasi geometri. Nah, materi ini mulai dipelajari ketika seorang ilmuwan yang bernama Felix Klein mengemukakan sebuah teori dalam sebuah paper berjudul Erlangen Program. Felix ini mengatakan bahwa geometrik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bangun yang bisa ditransformasikan ke dalam sebuah bentuk yang berbeda dan sifat-sifat bangun tidak terpengaruh karena perubahan yang dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip transformasi geometri sering digunakan dalam pembuatan bidang seni dan arsitektur, misalnya pola batik, anyaman bambu, mosaik atau hiasan dinding. Transformasi geometri terbagi menjadi 4 jenis, diantaranya adalah translisi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Translasi pergeseran. Translasi dalam geometri terjadi jika setiap titik pada bidang datar berpindahan melalui jarak dan arah tertentu, sehingga menyebabkan setiap bangun yang terletak pada bidang tersebut juga akan digeserkan dengan jarak dan arah tertentu. Jadi translasi itu yang berubah hanya posisi saja, bentuk dan ukuran bidangnya masih tetap sama. Titik A dalam kurung X, Y ditranslasikan oleh T dalam kurung A dan B menghasilkan banyaknya A pangkat 1, X pangkat 1, Y pangkat 1 yang ditulis dengan X pangkat 1 dan Y pangkat 1 sama dengan X dan Y tambah A dan B. Rumus translasi X pangkat 1, Y pangkat 1 sama dengan X dan Y tambah A dan B. Keterangan X dan Y titik asal, X pangkat 1, Y pangkat 1 titik bayangan, A dan B vektor translasi. Rotasi perputaran. Rotasi atau perputaran adalah sebuah perputaran pada bidang datar yang ditentukan oleh sebuah titik pusat rotasi, arah rotasi, dan besar sudut rotasi. Titekers, apakah kalian pernah bermain gangsing yang berbentuk lingkaran? Gangsing yang dimainkan tentu akan dapat diputar searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam dengan pusat tertentu. Dalam matematika, proses memutar gangsing itu termasuk ke dalam peristiwa rotasi. Rotasi dinotasikan dengan R dalam kurung F, A, di mana F sama dengan rotasi dan A sama dengan besar sudut rotasi. Sudut rotasi berada di antara garis yang menghubungkan titik asal dengan pusat rotasi sehingga menghubungkan titik bayangan dan pusat rotasi. Arah putaran searah dengan putar jarum jam disepakati sebagai arah negatif min A. Sedangkan arah putar jarum jam yang berlawanan adalah arah putar positif A. Rumus rotasi. Sudut putar 90 derajat, maka X pangkat 1 sama dengan min Y dan Y pangkat 1 sama dengan X, maka min Y X. Sudut putar min 90 derajat atau 270 derajat jika pusat putar 0,0 X pangkat 1 sama dengan Y dan Y pangkat 1 sama dengan min, maka min X min Y. Sudut putar 90 derajat dengan pusat putar A, B, X, Y, maka min Y tambah A tambah B
X min A tambah B. Sudut putar 180 derajat dengan pusat putar AB, XY, maka min X tambah 2A, min Y tambah 2B. Sudut putar min 90 derajat dengan pusat putar A, B, X, Y, maka Y min B tambah A, min X tambah A tambah B. Refleksi determinan. Refleksi atau determinan merupakan suatu transformasi yang memindahkan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Perubahannya akan ditentukan dengan jarak dari titik asal ke cermin yang sama dengan jarak cermin titik bayangan. Pencerminan bersifat isometris, artinya berukuran tetap atau sama. Bangun hasil bayangan kongruen dengan bangun asalnya. Garis akan menghubungkan titik asal dengan titik bayangan yang tegak lurus terhadap cermin, sehingga garis-garis yang berbentuk akan saling sejajar. Rumus refleksi. Refleksi sumbu negatif X, X, Y, maka X negatif Y. Refleksi sumbu negatif Y, X, Y, maka negatif X, Y. Refleksi garis Y, X, X, Y, maka Y, X. Refleksi garis Y, X, X, Y, maka negatif Y, negatif X. Refleksi garis X, H, X, Y, maka 2H, negatif X, Y. Refleksi garis Y, K, X, Y, maka X, 2K, negatif Y. Dilatasi. Dilatasi adalah transformasi similaritas atau kesebangunan yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengalih tertentu terhadap suatu titik tertentu yang tidak mengubah arahnya, melainkan mengubah ukurannya, diperbesar atau diperkecil. Dalam kehidupan sehari-hari, dilatasi bisa kita temukan pada saat ingin mencetak pas foto yang bisa diperbesar atau diperkecil dengan berbagai ukuran seperti 2x3, 3x4, ataupun 4x6. Pusat dilatasi adalah faktor skala atau titik tertentu. Dilatasi dinotasikan dengan D, P, dan K, di mana P adalah pusat dilatasi dan K adalah faktor skala. Semua garis melalui pusat dilatasi invarian terhadap sebarang dilatasi adalah K sama dengan O. Jika K lebih dari 1, maka bangun hasil diperbesar dari ukuran semula, dan jika K kurang dari 1, maka bangun hasilnya akan diperkecil. Berdasarkan koordinat, titik asal A, X, dan Y akan didilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat O, dan pusat AB. Rumus dilatasi. Dilatasi titik pusat O, dan faktor skala K, X, Y, maka K, X, dan K, Y. Dilatasi titik pusat 0,0 dan faktor skala K, X, Y, maka Kx sama dengan K dalam kurung X min A plus A, K dalam kurung Y min B plus B.